Al-Fatah, Amalia, Aulia, Zakia, Bob, Desi, Devita, Rizka, Rizka, Imam Bukhari, Dari, Anissa Zawa, hadir. Sudah niat semuanya, niat belajar? Belum. Sekarang diniati. Niat untuk belajar. Biar kami mendapatkan keberkahan ilmu. 3 jam semangat, guys. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama tentang kaidah mayor. Kaidah mayor dan minor. Yang kedua tentang konsep al-masyaqqatu yang ketiga mempelajari tentang dasar hukum. Yang keempat Tapi hari ini kita hanya akan mempelajari tentang dasar hukum contoh dan hikmah. Karena kita minggu lalu telah mempelajari tentang kaidah mayor dan minor, 2 konsep tentang al-masyaqqatu tajribut taysir. Sedikit mengulang, al-masyaqqatu tajribut taysir artinya apa? Segala sesuatu yang memberatkan akan mendatangkan kemudahan. Kaidah minor ada berapa? 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, lima karakter generasi milenial apa saja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Kemarin kita telah mempelajari tentang contoh-contoh dari masing-masing kaidah minor. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang contoh kaidah mayor. Jadi ini menyangkut kaidah utama, yaitu al-masyaqqatu tajribut taysir. Coba dilihat di bukunya contoh atau aplikasi di sana, aplikasi penerapan kaidah. Al-masyaqqatu tajribut taysir secara singkatnya adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya coba dibaca yang pertama. Ketika seseorang sakit dan tidak sanggup melakukan sholat ini maka mendapatkan kemudahan melakukannya dengan duduk. Ya, betul. Ketika seseorang sakit kemudian tidak mampu untuk melakukan sholat berdiri, maka boleh dengan berduduk. Dari duduk, kalau tidak bisa duduk, boleh berbaring. Itu yang namanya al-masyaqqatu tajribut taysir. Kemudian contoh yang kedua apa? Ketika seseorang sedang dalam bepergian jauh yang menggunakan jarak seperti berkunjung ke sana saudara dan jarak tempuh perjalanannya lebih dari 89 km maka mendapatkan kemudahan Ya. Di situ ada rukhsah ketika kita bepergian boleh melakukan jamak sholat. Akan tetapi dilihat jaraknya terlebih dahulu, harus minimal 89,9 sekian kilometer. Baru kita boleh melaksanakan sholat jamak 1 kilometer. Tidak boleh harus di atas 98 sekian. Kemudian dasar hukumnya. Dasar hukum yang pertama dibaca. Dasar hukum yang pertama.
Kemudian coba kalian baca Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu ketika terdapat kesulitan. Ya. Itu merupakan salah satu dasar hukum dari al-masyaqqah tajribut taysir. Jadi secara simpelnya ketika kalian memahami apa itu al-masyaqqah tajribut taysir, yaitu ketika ada kesulitan, di situ selalu ada kemudahan. Jadi inti dari pembahasan tema ini adalah Allah akan selalu menghendaki kemudahan di setiap kesulitan. Salah satu dasar hukum yang sama yang dijadikan patokan adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. 100 Al-Baqarah 185. Kemudian hikmahnya. Hikmahnya yang pertama apa? Jika pengetahuan dalam budaya tidak ada miskin, tetapi kenapa ada orang yang merasa berat menjalankan Apa coba? Apa? Intinya apa? Intinya memberitahu mudah, tetapi masih ada orang yang tidak menjalankan karena saat Jadi inti kaidah yang pertama adalah hikmahnya. Allah itu telah menetapkan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk melakukan perintahnya. Akan tetapi kok masih ada orang yang merasa bahwa perintah Allah itu sulit, padahal sudah diberikan kemudahan. Yang kedua, hikmah yang kedua. Semua perintah Allah hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi Allah tidak memaksakan hambanya untuk selalu mengikuti perintahnya dengan sempurna. Tetapi terdapat keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah. Misalnya tadi, waktu bepergian, kira-kira bisa untuk melakukan sholat, yaitu dengan diqosor. Kemudian dalam keadaan sakit tidak menuntut untuk sholat secara berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Kemudian yang ketiga hikmahnya apa? semua perintah dalam Allah adalah anugerah. Semua perintah dan larangan dari Allah terhadap hambanya adalah anugerah yang semua hamba mampu melaksanakannya kecuali dalam keadaan darurat. Sudah cukup materi kali ini. Dasar hukum, contoh dan hikmah. Apa dari satu bab dari kemarin itu ada yang ditanyakan? Gimana? Contoh dalam muamalah. Contoh al-masyaqqatu tajlibu taysir di bidang muamalah. Sekarang siapa yang tidak kenal Shopee? Saya kenal. Semuanya bisa kan menggunakan Shopee? Nah, itu ketika kita sekarang sudah berada di zaman yang modern, yang awalnya dulu tidak ada jual beli secara online.
misalnya 100 km hanya bisa kita akses melalui handphone. Itu salah satu bentuk kemudahan dalam hal apa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Ada? Yang cowok? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup semuanya? Apa? Batasan-batasan darurat. Oh, batasan-batasan darurat kemarin sudah dipresentasikan oleh kelompok ini, betul? Kemarin syarat-syarat darurat, iya. Iya. Apa kemarin syarat-syarat darurat? Yang pertama, syarat-syarat darurat. Memang al-masyaqqah itu hanya bisa dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Akan tetapi keadaan darurat itu terdapat ukurannya. Salah satunya syarat-syarat ketika seseorang boleh mengatakan ini adalah al-masyaqqah dalam keadaan darurat. Nah, daruratnya itu seperti apa? Silakan dibacakan. Yang lain didengarkan. Darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi bahwa akan terjadi, tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka. Lanjut. Tidak ada daya lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut. Lanjut. Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya. Lanjut. Keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menjolimi orang lain. Tidak melakukannya dengan melewati batas, sekedar yang ia lakukan untuk menghindarkan mudarat. Sudah. Gimana? Sampai dipahami? Yang ditanyakan apa? Dari al-masyaqqah itu kan, batasan al-masyaqqah. Al-masyaqqah itu kan kesulitan. Kesulitan yang seperti apa yang bisa dikatakan bahwa itu bisa dilosok gitu kan? Nah, kesulitan itu bisa dilaksanakan ketika dalam keadaan darurat. Nah, bagaimana bisa dikatakan itu dalam keadaan darurat? Nah, itu syarat-syaratnya telah disebutkan. Salah satunya, ketika mengancamnya nyawa, tidak bisa ditoleransi kembali. Itu salah satu dari syarat atau ukuran bagaimana itu bisa dikatakan dalam kami. Apakah ada pertanyaan kembali? Tidak. Pertanyaan? Cukup? Jadi salah satu hikmah kita mempelajari al-masyaqqah itu setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu mengajarkan kita untuk menjadi muslim yang fleksibel. Artinya apa? Tidak melulu harus A, tetapi kadang-kala ada suatu kondisi yang mengakibatkan kita atau menjadikan kita untuk melakukan B, sehingga kita tidak terpacu untuk selalu lurus saja. Akan tetapi kadang-kala kita harus membelokkan sedikit untuk apa? Untuk memenuhi perintah atau menjalankan kewajiban kita sesuai dengan keadaan yang dimampu. Setelah ini kita akan melakukan games, namanya TGT, Team Games Turnamen. Team Games Turnamen. Saya sudah menyiapkan 15 soal. Masing-masing nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi kalau sekarang ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Karena nanti yang saya terangkan akan kalian jawab melalui soal. Ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Atau mau langsung games? Dipahami lagi, silakan. 5 menit untuk memahami. Belum menit. Sebelum masuk ke permainan, masing-masing kelompok tadi materi yang sudah saya jelaskan, masing-masing kelompok
3, 4 membentuk kelompok, kemudian mendiskusikan. Yang pertama, nanti dipresentasikan ke depan. Yang pertama, kelompok pertama mendiskusikan kaidah yang pertama dan kedua, kemudian memberikan contoh selain yang saya contohkan tadi. Kemudian tim 2, kaidah 3 dan 4 silakan didiskusikan, kemudian presentasikan contoh selain yang saya contohkan tadi. Tim ketiga, kaidah kelima, kemudian syarat darurat, boleh proses. Tim yang keempat, macam-macam masyarakat, silakan dibawa. Silakan sekarang kalian berdiskusi satu kelompoknya masing-masing, kemudian dicetuskan nilai-nilainya apa, contohnya apa, silakan nanti dipresentasikan ke depan. Silakan kumpul bersama kelompoknya. Ada waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan. Setelah itu kita baru game. Boleh, silakan. Boleh. Bangkunya boleh terbuka, silakan duduk. Boleh belakang. Boleh depan, nggak usah di bangku, boleh duduk di depan, berombol boleh. Halo Besti.
berjangka lama ya, dalam jangka lama akan tetapi tidak sembuh dan menemukan salah satu obat alternatif yaitu tokek, maka itu bisa dimakan. Karena apa? Karena ada dikarenakan sakit lama yang tidak sembuh dan hanya dengan tokek misalnya pengobatan alternatif yang bisa dilakukan, maka itu boleh dibuat. Terima kasih. Enggak salah. Ketika seseorang sedang sakit dan tidak sanggup melakukan salat dengan berdiri, maka mendapatkan kemudahan atau rukhsah dengan cara melakukan salat dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, maka bisa melakukannya dengan berbaring. Jika tidak bisa berbaring, bisa melakukannya dengan memakai isyarat dan diperbolehkan tayamum. Kemudian yang kedua, syarat-syarat dapat terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi atau tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka. 2. Tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut. 3. Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena diperlukan nyawa atau Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. ya tadi sudah. Kaidah yang kelima adalah yang sulit tidak bisa digugurkan dengan yang kembali, yang mudah tidak bisa digugurkan dengan yang sulit. Misalnya tadi sholat itulah wajib, akan tetapi karena sakit bisa dengan berduduk. Setelah duduk bisa dengan berdiri. Nah, pertanyaan boleh. Tentang masyakoh dibagi menjadi 3, yaitu pertama masyakoh al-bima, yaitu kesulitan yang sangat berat dalam bentuk kemudaratan seperti puasa
kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau rusaknya. Al-Masyaqqah al-Khafifah, yaitu kesulitan ringan yang bisa diatasi tanpa mengurangi pelaksanaan ibadah tersebut, seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu tawaf dan sa'i, terasa pening waktu rukuk dan sujud. Sudah. Jadi ini kata masyarakat ada 3. Yang pertama berat, yang kedua sedang, dan yang ketiga ringan. Tepuk tangan. Kalian masing-masing sudah bisa mempresentasikan bahasanya atau menjelaskan contoh dari masing-masing kaidah yang kalian telah memahami cabang-cabang kaidah al-masyaqqah dan jadi utama. Sekarang kita masuk ke games. Jadi gamesnya tolong diperhatikan. Akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok membentuk satu barisan dan akan saya sediakan 4 pertanyaan. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 kotak pertanyaan. Nanti secara bergiliran akan menjawab dan menuliskan jawabannya di papan tulis. Paham ya? Jadi urutan pertama ambil, langsung nulis jawabannya di papan tulis. Begitu seterusnya dengan kelompok lain. Jadi siapa cepat-cepatan langsung membentuk barisan 1, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti saya taruh depan, silakan ambil pertanyaannya dan menuliskan jawabannya di papan tulis. Itu ya. Ada pertanyaan? Silakan diskusi sama timnya. Tapi cepat-cepatan. Siapa yang paling cepat dan paling banyak benar itu yang pemenang. Oke? Jadi silakan didiskusikan. Silakan baris. Sekarang baris menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3 kelompok. Kalau bisa bedanya dipikirkan terlebih dahulu dan ambil pertanyaannya yang urut atau terserah. Silakan. Jadi setelah pemain pertama mengambil dan isi jawaban langsung kembali ke belakang. Paham ya? Itu seterusnya. Silakan ambil. Permainan dimulai 3, 2, 1. Ayo. Langsung dimulai. Langsung bisa diskusi. Ayo. Langsung. Boleh ambil. Belum. Setelah pemain pertama selesai langsung kembali ke belakang. Selesai pertama.
Duduk. Mas aku yang memberatkan loh, yo loh. Kan gimana teku? Memberatkan. Yakin Silakan kumpul sama kelompoknya masing-masing. Pertanyaan yang pertama adalah apa makna al-masyaqqah? Jawabannya A. Lalu sekarang dimurid ya. Pertanyaan yang kedua, apa makna tajribu? Jawabannya D. Yang ketiga, jawabannya B. B. Yang keempat, jawabannya E. Yang kelima, jawabannya A. Yang keenam, jawabannya E. Yang ketujuh, jawabannya A. Jawabannya C. Yang kesembilan A. 10 B. 11 B. Salah. 12 D. 13 A. 14 E. 14 E terakhir 15 silakan dijumpai. Belakang salahnya berapa? Salahnya berapa? Kita lagi sekarang. Ya. Itu kan beda. 12, 120. 120.
Ya langsung dari situ. Mohon dibaca ya. Ya, tidak apa-apa. Kalau jika saya kasih jalur sing palsu, nggak pernah demen aku sing elek-elek. Kenapa langsung dijawab? Kalau miring-miring berarti Kan gue kenceng masalahnya piye. tinggal 10 menit. Coba semuanya duduk sekarang. Saya sudah duduk. Semuanya sekarang duduk. Ya. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Al-Masyaqah itu artinya Memberatkan. memberatkan. Tajil itu artinya taisir artinya artinya al-masyaqah itu tajribu taisir adalah Sesuatu yang memberatkan. kaidah yang pertama.
Ciri-ciri moderat yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kalian sangat-sangat aktif dan saya sangat bangga, kagum. Agama juga tidak bisa diremehkan, betul? Terima kasih kalian sudah bekerja sama dengan baik untuk menuntaskan materi hari ini. Semoga esok kita akan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tenang dan lebih bersemangat kembali, dan semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan barokah. Amin ya Tuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Oh ya. Untuk minggu depan silahkan dipelajari contoh dan juga hikmah. Minggu depan kita akan bermain seperti tadi kembali. Kemudian uji kompetensinya juga dikerjakan. Dapat dipahami ya? Dapat dipahami? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.